Disclaimer awal. Pertanyaan untuk latihan contoh soal ini bersifat lebih ringan karena ditayangkan malam hari supaya lebih santai dan tidak berat dipelajari rekan-rekan. Di bagian ketiga ini, kita akan membahas tentang tugas dari Project Manager Officer. Soal nomor 1. Fungsi utama Project Management Officer, PMO, dalam organisasi adalah A. Membuat kebijakan nasional. B. Mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek. C. Menentukan keuntungan koperasi. D. Menjadi pemilik proyek. E. Menggantikan tugas pengurus. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek. Soal nomor 2. Salah satu peran PMO dalam koperasi adalah A. Menyusun laporan keuangan tahunan. B. Menetapkan kebijakan organisasi koperasi. C. Mengontrol jadwal dan kinerja proyek koperasi. D. Menentukan jumlah simpanan anggota. E. Mengawasi penyaluran kredit oleh pemerintah. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Mengontrol jadwal dan kinerja proyek koperasi. Soal nomor 3. Tata kelola koperasi yang baik menekankan pada prinsip A. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi. B. Kompetisi, keuntungan, monopoli, dan dominasi. C. Kerahasiaan, kontrol penuh, keuntungan, dan kepemilikan tunggal. D. Sentralisasi, birokrasi, eksklusivitas, dan dominasi modal. E. Kepemilikan mutlak oleh pemerintah. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi. Soal nomor 4. PMO membantu pengurus koperasi dalam hal A. Menentukan besar simpanan pokok anggota. B. Membuat modul pendidikan perkoperasian. C. Memantau pelaksanaan proyek sesuai rencana kerja. D. Melakukan pembukuan keuangan harian. E. Menetapkan asas koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Memantau pelaksanaan proyek sesuai rencana kerja. Soal nomor 5. Unsur penting dalam tata kelola koperasi yang sehat adalah A. Pengambilan keputusan tertutup. B. Partisipasi aktif anggota dalam rapat. C. Kekuasaan penuh pengurus tanpa kontrol. D. Pembatasan informasi hanya untuk pengawas. E. Dominasi modal dari pihak luar. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Partisipasi aktif anggota dalam rapat. Soal nomor 6. Salah satu tujuan dibentuknya PMO di koperasi adalah A. Menggantikan rapat anggota tahunan. B. Memastikan proyek berjalan tepat waktu, biaya, dan kualitas. C. Mengatur besarnya bunga pinjaman anggota. D. Mengawasi pengurus dalam hal politik. E. Menentukan jenis simpanan koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Memastikan proyek berjalan tepat waktu, biaya, dan kualitas. Soal nomor 7. Dalam tata kelola koperasi, siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi? A. Pengurus. B. Pengawas. C. Rapat anggota. D. Project Manager Officer. D. Ketua koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Rapat anggota. Soal nomor 8. Salah satu tugas PMO adalah memberikan A. Laporan evaluasi proyek kepada pengurus dan rapat anggota. B. Modal tambahan bagi proyek koperasi. C. Pinjaman langsung kepada anggota. D. Persetujuan atas simpanan pokok. E. Izin usaha koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Laporan evaluasi proyek kepada pengurus dan rapat anggota. Soal nomor 9. Tata kelola manajemen koperasi menekankan prinsip satu anggota, satu suara, artinya A. Hak suara anggota sesuai jumlah modal. B. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. C. Anggota baru tidak memiliki hak suara. D. Hak suara diberikan hanya kepada pengurus. E. Anggota pasif tidak perlu ikut voting. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Soal nomor 10. Peran PMO dalam manajemen risiko koperasi adalah A. Mengabaikan risiko karena sudah ditanggung pengurus.
B. Membuat keputusan rapat tahunan. C. Menentukan iuran wajib anggota. D. Mengatur struktur organisasi koperasi. E. Menyusun strategi mitigasi risiko proyek koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah E. Menyusun strategi mitigasi risiko proyek koperasi. Soal nomor 11. Tata kelola koperasi yang baik akan menghasilkan A. Monopoli usaha oleh koperasi. B. Penurunan partisipasi anggota. C. Kekuasaan penuh pada pengurus. D. Dominasi pemodal besar. E. Keputusan yang adil, transparan, dan akuntabel. Manakah jawaban yang benar? Jawaban benar adalah E. Keputusan yang adil, transparan, dan akuntabel. Soal nomor 12. PMO memastikan proyek koperasi berjalan sesuai 1. Asas dan tujuan koperasi. 2. Kebutuhan pasar global saja. 3. Keputusan pemerintah pusat. 4. Kepentingan pemodal luar. 5. Arahan pribadi pengurus. Manakah jawaban yang benar? Jawaban benar adalah A. Asas dan tujuan koperasi. Soal nomor 13. Dalam tata kelola koperasi, pengawas bertugas untuk A. Menyusun rencana kerja tahunan. B. Menilai hasil kerja pengurus dan kepatuhan terhadap aturan. C. Menentukan jumlah anggota koperasi. D. Mengganti PMO jika tidak bekerja. E. Membuat laporan keuangan harian. Manakah jawaban yang benar? Jawaban benar adalah B. Menilai hasil kerja pengurus dan kepatuhan terhadap aturan. Soal nomor 14. Perbedaan PMO dengan pengurus koperasi adalah A. PMO sebagai pemilik koperasi, pengurus hanya pekerja. B. PMO fokus pada monitoring proyek, pengurus fokus pada operasional koperasi. C. PMO menentukan kebijakan, pengurus hanya mengeksekusi. D. PMO mengurus simpanan anggota, pengurus tidak. E. PMO dipilih oleh anggota, pengurus ditunjuk pemerintah. Manakah jawaban yang benar? Jawaban benar adalah B. PMO fokus pada monitoring proyek, pengurus fokus pada operasional koperasi. Soal nomor 15. Tata kelola koperasi menekankan pada prinsip akuntabilitas, yang berarti A. Anggota boleh tidak ikut rapat tahunan. B. Semua kebijakan ditentukan pemerintah. C. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan kinerja kepada anggota. D. Modal ditentukan oleh pemodal besar. E. Anggota pasif tidak perlu dilibatkan. Jawaban yang benar adalah C. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan kinerja kepada anggota. Soal nomor 16. Salah satu manfaat adanya PMO di koperasi adalah A. Meningkatkan kontrol dan kualitas pelaksanaan program. B. Mengurangi peran anggota dalam rapat. C. Menggantikan pengawas koperasi. D. Mengatur besar simpanan pokok. E. Menentukan asas koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban benar adalah jawaban A. Meningkatkan kontrol dan kualitas pelaksanaan program. Soal nomor 17. Dalam tata kelola koperasi, pengurus wajib A. Menggantikan fungsi pengawas. B. Menentukan sendiri kebijakan tanpa rapat. C. Menetapkan asas koperasi baru. D. Menjalankan keputusan rapat anggota. E. Menentukan bunga pinjaman sewenang-wenang. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah D. Menjalankan keputusan rapat anggota. Soal nomor 18. PMO dalam koperasi dapat membantu meningkatkan A. Peran pengurus tanpa kontrol. B. Dominasi modal dari luar. C. Ketergantungan koperasi pada pemerintah. D. Jumlah simpanan pokok anggota. E. Efisiensi dan keberhasilan proyek koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah E. Efisiensi dan keberhasilan proyek koperasi. Soal nomor 19. Prinsip transparansi dalam tata kelola koperasi berarti A. Informasi penting harus dibuka kepada anggota secara jelas. B. Informasi hanya boleh diketahui pengurus. C. Keputusan koperasi hanya diumumkan jika diminta. D. Anggota pasif tidak boleh menerima informasi. E. Laporan keuangan cukup disimpan oleh bendahara. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Informasi penting harus dibuka kepada anggota secara jelas. Soal nomor 20. Hubungan antara PMO dan tata kelola koperasi adalah A. PMO memastikan proyek koperasi dikelola sesuai prinsip tata kelola yang baik.
B. PMO bertugas membuat aturan hukum koperasi. C. PMO mengatur besar simpanan pokok. D. PMO menggantikan fungsi rapat anggota. E. PMO bertindak sebagai pemilik koperasi. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah A. PMO memastikan proyek koperasi dikelola sesuai prinsip tata kelola yang baik. Disclaimer. Soal-soal ini disusun dengan merangkum berbagai sumber, antara lain undang-undang, instruksi presiden, buku pedoman, serta referensi relevan lainnya. Penyusunan soal bertujuan semata-mata untuk kepentingan pembelajaran dan memperluas wawasan. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam, disarankan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber resmi terkait. Terima kasih.